Kepulan asap tebal dan kobaran api melahap sebanyak 15 rumah warga di Jalan Betik, Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara. Sejumlah lapak dan kios warga juga ikut terbakar karena api dengan cepat membesar dan merambat ke bangunan lainnya. 17 unit mobil pemadam kebakaran dan 85 orang personel dikerahkan ke lokasi kejadian. Petugas pemadam menerangkan api berasal dari pembakaran sampah yang tidak jauh dari lapak barang bekas yang dengan cepat menyambar permukiman warga. Untuk material terbakar itu yang material yang mudah terbakar, jadi kayak seperti seperti plastik dan yang lain-lainnya. Jadi api cepat merembet karena itu ya Pak ya? Betul sekali. Kebakaran juga terjadi di sebuah rumah di kawasan permukiman padat penduduk di Jalan Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat pada Jumat siang. 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi, sementara warga sekitar membantu petugas memadamkan api dengan alat seadanya. Akses jalan yang sempit dan sumber air yang jauh menjadi kendala petugas saat proses pemadaman. Petugas pemadam dan warga berhasil memadamkan api sebelum kebakaran meluas. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, pipa Pertamina di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan bocor dan semburkan gas setinggi 200 meter. Belum diketahui penyebab pasti kebocoran pipa. Semburan gas membumbung tinggi mencapai ketinggian sekitar 200 meter akibat kebocoran instalasi pipa Pertamina yang terjadi di wilayah Desa Sungau Rambutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Pertama kali semburan gas dilihat dan diketahui oleh masinis kereta yang melaju di dekat pipa gas. Guna mengurangi semburan gas, pihak Pertamina langsung mengurangi tekanan gas di wilayah Payakabung yang tidak jauh dari lokasi kebocoran. Belum diketahui pasti penyebab peristiwa ini terjadi. Ini ada yang info itu dari PJKA. Iya kan? Lewat ke sini. Iya kan, silanya masinis kereta itu. Dari utara ya? Ada upaya belum dari pihak Pertamina ini? Sudah di blok, sana kan dari Payakabung di blok. Aparat TNI pun telah mendatangi lokasi untuk melakukan penjagaan dan mengantisipasi warga serta kendaraan jangan sampai mendekat. Masyarakat diimbau untuk waspada dan jangan mendekati lokasi kebocoran pipa hingga radius 200 meter. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Polisi menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus tambang emas ilegal di Banyumas, Jawa Tengah. Bupati Banyumas mengusulkan menutup tambang tersebut. Empat orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tambang emas ilegal di Desa Pancurendang, Banyumas, Jawa Tengah. Dari hasil penyidikan, tambang yang menyebabkan 8 orang terjebak adalah tambang ilegal. Setelah pemeriksaan terhadap 23 saksi, 4 orang ditetapkan sebagai tersangka. Keempat tersangka ini adalah pemilik lahan hingga pengelola, sementara satu tersangka masih buron. Yaitu saudara DR, ini masih kita lakukan pencarian kepada yang bersangkutan dan kita lakukan penyelidikan keberadaannya karena sampai hari ini juga masih melarikan diri. Ini juga sudah kita tetapkan tersangka dan tentunya pada kesempatan ini juga saya menghimbau bagi tersangka termasuk juga keluarga atau siapa saja yang mengetahui bisa memberitahukan kepada kami ataupun kepada kantor-kantor kepolisian terdekat untuk segera menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penambangan yang dilakukan warga di Desa Pancurendang, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas kini mendapat perhatian serius pemerintah Kabupaten Banyumas setelah adanya insiden 8 penambang yang terjebak. Bupati Banyumas Ahmad Hussein mengusulkan untuk menutup tambang emas di Aji Barang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah yang dianggap ilegal. Polisi pun akan menindak tegas semua yang terlibat. Mereka akan dijerat dengan Undang-Undang Minerva dengan pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Mabes Polri menetapkan 2 orang tersangka terkait tewasnya Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage di Rusun Polri Cikeas, Bogor 23 Juli lalu. Salah satu tersangka disebut lalai karena dalam pengaruh minuman keras.
Mabes Polri menetapkan 2 orang tersangka anggota Polri, Bribda IMS dan Bribka IG terkait kasus kematian anggota Densus 88 Bribda IDF. Bribda IDF tewas akibat luka tembak di kepala yang berasal dari senjata api milik seniornya Minggu 23 Juli lalu. Salah satu tersangka yaitu Bribda IMS yang terpengaruh minuman keras dianggap lalai sehingga menyebabkan kematian korban. Sementara Bribka IG adalah pemilik senjata api yang ketika kejadian tidak berada di lokasi. Akibat kejadian tersebut, kedua tersangka terancam pidana hukuman mati atau seumur hidup. Saat tersangka IM menunjukkan senjata api tersebut kepada korban, tiba-tiba senjata api tersebut meletus dan mengenai leher korban ID, terkena pada bagian bawah telinga sebelah kanan, menembus ke tungku belakang sebelah kiri. Sebelumnya kasus dugaan polisi tembak polisi kembali terjadi. Kali ini menimpa seorang anggota Detesemen Khusus 88 Polri asal Kabupaten Melawi yakni Bribda IDF yang meninggal dunia di Rusun Polri Cikias, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Minggu 23 Juli 2023. Korban diduga meninggal dunia akibat luka tembak di bagian leher, tepatnya di belakang telinga sebelah kiri. Jenazah dibawa ke Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat pada Rabu 25 Juli 2023 dan langsung dimakamkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara menurut pengakuan ayah Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage, awalnya sempat mendapat telepon dari Mabes Polri dan mengabarkan untuk segera datang ke Jakarta karena anaknya sakit keras, bukan tertembak. Kami mendapat berita anak kami ya, itu pada hari Minggu jam berapa, setengah 3, berarti jam 14.30 hari Minggu ya, kemarin ya. Kami mendapat telepon dari pihak Mabes Polri ya, dalam hal ini tim Densus 88 di teror ya, karena anak saya bekerja di situ. Nah, beritanya mereka mengatakan bahwa Bapak ini betul anak orang tuanya dari Ignatius Dwi Frisco Sirage. Betul, ada apa Pak ya? Nah, saya pas dengan mamanya dan ibunya lagi tengah nonton TV siang gitu kan. Ya, begini Pak, anak Bapak ini sakit keras. Seorang kades di Sidoarjo, Jawa Timur viral karena joget dan sawer penyanyi dalam acara perayaan 1 tahun kepemimpinannya. Selengkapnya usai jeda.